A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Firli walil mu'minina amin. Rabbi shrahli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Iftah lana babana bil Qur'anil azim. Basyiril mu'minin Allahumma nawwir bi kitabika wa atliqa bihi lisani washrah bihi sadri astamil bihi jadi awlika wa quwwati innahu la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Ista'iddu lijabatis salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, sebelum memulai pembelajaran, Bu Ica absen dulu ya. Tolong yang dipanggil namanya, katakan hadir dan kameranya dinyalakan. Oke Afif. Kakak Afif. Belum ada, Bu. Belum hadir. Aimar. Hadir, Bu. Oke, good. Feika. Aimar. Hadir. Oke, good. Zahra. Hadir. Oke. Riza. Sakit. Zia. Hadir. Oke, Tania. Hadir. Oke, good. Aska. Hadir. Oke, good. Jihan. Hadir, Bu. Oke, Jundi. Hadir, Bu. Oke, good. Kaindra. Hadir, Bu. Oke, good. Karanka sakit. Kaisa. Kakak Kaisa. Sudah hadirkah? Kaisa? Belum, Bu. Oke. Zahra. Zahra. Madia. Hadir. Oke, good. Malika. Belum. Mozani. Hadir. Oke, good. Zaki. Kak Zaki. Zaki Tadi ada, Bu. bersuara. Suaranya mana? Kakak Zaki. Hadir. Oke, good. Hamzah. Hamzah belum hadir. Raisa. Oke, good. Arman. Hadir. Oke, good. Syauki. Hadir. Oke, good. Tegas. Hadir. Oke, good. Iva. Kak Iva. Iva belum datang ya? Oke, terima kasih teman-teman sudah bersemangat untuk menjawab Bu Ica. Oke, silahkan 3B. Oke. Terus absen ya 3B. Kakak Luna. Hadir. Oke. Kakak Fauzan.
Belum ada ya Fauzan ya? Fauzan belum ada. Kakak Arkan. Hadir. Oke, Yumna. Hadir. Audrey. Hadir. Alin. Alin, kameranya belum nyalakan Kak. kamera, Bu. Iya, Kak Alin nyalain kameranya, Kak. Ya, Bu. Oke. Ayesa. Ayesha, open your camera, please. Ayesha. Kayaknya dia masih connecting deh. Oh, Kana udah masuk belum? Karena belum masuk. Belum ya. Dava belum kayaknya. Aza. Kakak Aza ada. Suaranya Aza? mana, Kak? Aza nggak ada suaranya, Kak. Kayaknya bermasalah, Bu. Danis. Kakak Danis. Nis. Hadir. Oke. Kakak Fayad. Kakak Fayad. Hadir. Oke. Kakak Fayaza. Kakak Fayaza ada. Belum. Kakak Bana. Kakak Bana ada enggak? Ada. Kinanti belum masuk ya, Bu? Hadir. Ada, Bu. Hadir. Malika. Nika nggak ada. Ziko. Hadir. Oke. Bazil nggak ada. Naufal. Hadir. Kenan. Hadir. Karima. Oke. Ara. Ara ada itu suaranya mana? Ara suaranya, Ra. Kakak Syauki. Oke, sudah, Bu. Udah. Oke, terima kasih Bu Ros. Sama-sama. Oke, teman-teman, hari ini kita pembelajaran tematik. Materinya tentang apa? Keberagaman. Keberagaman, betul. Ini juga sudah pernah disampaikan ya di semester 1. Wica ulang kembali, tapi ada beberapa yang perbedaan. Oke, sebelum ke pembelajaran, Wica akan menyampaikan tujuan pembelajaran hari ini ya. Oke, tujuan pembelajaran hari ini yang pertama, dengan membaca, siswa dapat mengidentifikasi bentuk-bentuk keberagaman individu dalam kehidupan sehari-hari di lingkungan sekitar dengan tepat. Yang kedua, melalui wawancara, siswa dapat mengetahui keragaman makanan, pakaian, alat komunikasi, dan transportasi yang disukai oleh orang dengan baik. Setiap orang dengan baik. Itu ya tujuan pembelajaran kita hari ini. Oke, nah sekarang yuk ikuti ekspresi berikut ini. Itu stres, Bu. Nah ini ekspresinya lagi apa ya? Stres. Gimana ekspresinya? Marah. Mana pada belum ikuti gambar? Boleh diikuti nggak? Stres. Dia lagi apa coba? Dia lagi stres, marah, betul. Tapi lagi banyak pikiran atau lagi nggak dikasih ayam ya. goreng sama Jadi dia marah merasa kesal. Kayaknya stres karena nggak dikasih ayam goreng Kak Ros. Coba Syauki ekspresinya seperti ini gimana Syauki? Mana? Wica belum lihat. Itu bukan. Oke. Sekarang gambar yang kedua ya. Oke, ikut ekspresi ini. Kaget, Bu. Kaget coba kalau teman-teman kagetnya kayak gimana sih ekspresinya? Tuh Tania udah. Nadia masih senyum. Sauki gimana Sauki kagetnya? Masa Sauki kagetnya gini sih? Iya. Kayak gini nanti langsung ditok.
Jundi, gimana ekspresi kagetnya Jundi? Nggak tahu. Ayo ikuti ekspresi yang di depan. Tadi Naufal sudah. Ahwat-ahwatnya ayo. Kita senam muka dulu, senam wajah dengan mengikuti ekspresi. Emang iya. Enggak. Kalau kebanyakan stres tambah tua loh. Coba Bu Ica minta Zahra, ekspresi kagetnya gimana Zahra? Yang suka buat itu kalau kagetnya kaget banget atau kaget aja? Kaget banget. Kalau kaget banget pasti bilang Kaget banget atuh, Kak. Coba kayak gimana ekspresinya? Kaget. Gak apa-apa, gak usah malu-malu. Boleh ikuti gaya ini juga yang digambar. Oke, terima kasih Zahra. Itu ekspresi kaget Zahra. Bu Ica coba minta Danis. Danis kalau kaget gimana Danis? Kalau si Kenan gitu. Kalau kaget ya. Ya. Kalau kaget ekspresi muka sih nggak ada. Yang mental doang. Gimana coba ikuti gambar ekspresi di depan? Kayak gini. Kayak gimana coba? Ya kaget ngeliat setan. Danis kalau ekspresi kaget gini, biasa aja. Iya cuma mental doang, ini mental doang. Mukanya mah biasa aja, mental doang. Mentalnya kayak gimana? Ayo, mentalnya kayak gimana? Kalau Ziko Coba, ada Ziko, gimana Nih, Bu Ziko? Fida bilang gini, Danis. Danis, hari ini dapat 100 juta. Nah, mentalnya gimana tuh kagetnya? Matanya ke atas gitu. Hari ini dapat duit 100 juta, kan kaget kan? Kalau Danis kagetnya matanya ke atas gitu ya. Oke, terima kasih teman-teman. Sekarang gambar yang ketiga. Jangan-jangan Nah, ekspresinya kayak gini. Coba teman-teman tirukan. Coba Raisa coba ikut gambar di depan Raisa. Coba Raisa kalau nangis gimana? Kalau sedih. Coba Raisa, kita ingin melihat ekspresi sedihnya Raisa. Raisa jangan pakai background, jadinya susah kan kelihatan. Iya ya, kurang kelihatan. Ya udah Bu Ica minta Jihan kalau sedih kayak gimana Jihan? Nggak mau. Ayo, nggak apa-apa, jangan malu-malu. Nggak apa-apa teman-teman, nggak usah malu-malu ya. Misalkan gini. Atau gimana? Kalau Jihan gimana? Tutup muka. Tutup mukanya gimana? Coba diekspresikan. Ah, gitu kalau sedih. Kalau siapa lagi ya? Fauzan kalau sedih gimana Fauzan? Ekspresinya. Gitu. Oke, terima kasih Pak Fauzan. Itu ya, itu menggambarkan suasana perasaan teman-teman ya, baik marah, kaget, dan yang akhir. Nah, ini ekspresi kebahagiaan. Boleh teman-teman tersenyum. Coba tunjukkan senyum termanisnya hari ini. Bu Ica ingin melihat. Pak Ujan senyumnya mana? Kayak gini Bu ya, kayak gini ya. Alin Dia senyumnya emojinya. mana Alin? Kayak gini dia emojinya ya. Nah, Alin senyumnya kayak gimana? Ica belum lihat hari ini. Cuma kaget. Ara senyumnya mana Ara? Oke, terima kasih Luna. Senyumnya mana Luna? Tidak terlihat wajahnya. Luna. Oh, jangan aku Bu ya. Oke, kemudian Kaisa sudah senyum. Azza. Jangan Bu, jangan Bu kalau aku mah. Oke, teman-teman sudah senyum. Ya, berarti sudah siap ya untuk menerima materi hari ini. Oke, kita masuk ke materi ya. Oke, materi hari ini yaitu tentang keberagaman. Nah, mata pelajarannya itu tematik, tapi muatannya itu PKN ya, teman-teman ya.
Nah, bentuk keberagaman dibagi menjadi 4. Ada apa saja? Yang pertama, keberagaman di sekolah. Yang kedua, keberagaman di sekolah. Yang ketiga, keberagaman di tempat bermain. Dan yang terakhir, keberagaman di masyarakat. Nah, bentuknya seperti apa? Manfaatnya bagaimana? Ada juga rumah Kita tetangga. lanjut di sini. Nah, oke, siapa yang mau membaca paragraf pertama? Oh ya. Oke, silakan. Aku dulu, Bu. Aku dulu ya. Sebutkan namanya ya. Kalau saya baca nggak bisa. Habis Luna aku. Oke, silakan yang pertama Luna, yang kedua Raisa. Tiga aku deh. Ketiga Arman, oke. Aku 4. Di Indonesia terdapat beragam bangsa yang memiliki ciri khas masing-masing, baik dari segi pakaian tradisional, kain khas daerah, makanan khas rumah adat, alat musik, tarian khas daerah, dan lain-lain. Oke, terima kasih Kak Luna. Lanjut Raisa. Beragaman suku bangsa teman-teman di sekolah adalah contoh keberagaman yang terdapat di sekolah. Oke, terima kasih Raisa. Silahkan paragraf 3 Arman. Selain keberagaman suku bangsa, terdapat keberagaman lainnya. Ada perbedaan keberagaman. Kegemaran. Kegemaran, perbedaan sifat, perbedaan ciri fisik, perbedaan kemampuan atau keterampilan, dan lain-lain. Oke, terima kasih. Lanjut paragraf 4 siapa tadi? Oke, silahkan Noval. Perbedaan kegemaran berkaitan dengan hobi, olahraga, permainan, musik, dan sebagainya. Ada juga keberagaman sifat, misalnya ada teman yang bersifat penolong, dermawan, periang, ramah, pemalu, penyabar, pemberani, dan sebagainya. Walaupun berbeda, ingatlah kita harus saling menghargai dan hidup dengan rukun. Oke, seperti itu ya teman-teman ya. Jadi keberagaman itu bermacam-macam ya. Tidak hanya keberagaman budaya, tapi ada keberagaman sifat, kemudian ciri fisik, kegemaran, kemampuan, keterampilan. Nah, teman-teman juga memiliki keberagaman yang berbeda-beda nih. Dari kelas 3A, 3B, pasti fisiknya berbeda-beda kan? Ada perempuan, ada laki-laki, ada yang tinggi, ada yang pendek, ada yang rambutnya lurus, ada yang rambutnya ikal, dan masih banyak lagi. Kemudian ada juga sifat tadi, perbedaan sifatnya seperti tadi ekspresi marah. Ya, kalau dia sikapnya lagi marah, berarti bisa jadi dia sifatnya memiliki sifat pemarah. Kemudian selalu senyum, bisa jadi dia memiliki sifat ceria, ramah, dan lain-lain. Nah, di setiap orang pasti memiliki keberagaman yang berbeda-beda. Seperti itu ya. Nah, walaupun teman-teman berbeda ya, dari segi sifat, kegemarannya beda, tapi teman-teman harus saling menghargai dan hidup rukun. Jangan sampai ketika berbeda, kamu mah kok gitu sih, aku mah gini, misalkan. Itu tidak boleh, karena kalau teman-teman seperti itu akan menyebabkan permusuhan, kemudian pertengkaran, dan lain-lain. Jadi, walaupun berbeda, harus tetap saling menghargai dan hidup rukun. Dalam keluarga juga sama ya teman-teman ya. Walaupun berbeda-beda, tetapi tetap harus saling menghargai. Nah, bagaimana cara melestarikan keberagaman budaya? Nah, misalkan teman-teman supaya budaya tersebut tidak hilang atau tidak punah. Nah, caranya bagaimana? Yang pertama itu bangga memakai produk dalam negeri seperti memakai kain tradisional, misalkan ke acara-acara tertentu seperti kalau di sekolah ya, teman-teman ada festival budaya. Nah, teman-teman boleh menggunakan pakaian adat atau kain adat tertentu.
Kemudian ke upacara pernikahan, misalkan ada saudaranya menikah, teman-teman boleh menggunakan pakai kebaya untuk yang perempuan, yang laki-laki misalkan pakai batik dan lain sebagainya. Iya, batik. Disesuaikan dengan acaranya. Jadi jangan sampai malu ya teman-teman, kita tuh Indonesia itu memiliki keberagaman budaya yang sangat beragam, yang sangat banyak. Jadi teman-teman supaya tidak hilang, kita harus melestarikannya dengan cara memakai produk tersebut. Dan harus bangga, jangan malu. Nah, yang pertama ini tentang keberagaman di rumah. Manfaatnya itu apa sih? Yang pertama, dapat mengetahui dan memahami setiap orang. Jadi, ketika teman-teman dalam sekeluarga sifatnya berbeda-beda, kita sudah tahu nih, oh ibu itu orangnya penyayang, aku ini sifatnya tanggung jawab, kemudian ayah sifatnya misalkan pemberani. Jadi teman-teman sudah tahu sifat dari masing-masing anggota keluarga. Nah, kalau sudah tahu berarti kita harus memahami. Nah, memahami sifat setiap orang itu masuk habit berapa? Iya. Saling memahami. Masuk habit berapa coba teman-teman? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. First to understand and to be understood. Oke, betul. Itu habit berapa? 5. Habit kelima ya, saling memahami satu sama lain. Yang kedua, dapat mengembangkan sikap menghargai, menyayangi, dan menghormati perasaan orang lain. Jadi teman-teman kalau sudah memahami sifat setiap orang, teman-teman juga bisa menghargai dia. Oh kalau misalkan kakak lagi sedih nih, kakak di rumah nih ya, lagi sedih. Berarti teman-teman harus menghargai untuk tidak mengganggunya, tapi berusaha untuk menyayangi dengan menghiburnya, kemudian menghormatinya. Wah, ini kayak mengganggu aku suka kalau kakak kakakku lagi sedih. Iya, jangan sampai kakaknya lagi sedih kita malah ganggu, nanti kakaknya malah tambah marah. Itu tandanya tidak menghargai kakak. Itu. Untung aja aku bukan kakak, aku teman. Ke adik juga sama ya, ke mama, ke ayah juga sama. Ke teman? Ke teman juga sama. Oh, yang di depan. Aja lebih baik. Yang ketiga, dapat bekerja sama dengan baik. Nah, di dalam rumah teman-teman harus bisa bekerja sama dengan baik. Misalkan ibunya lagi kerepotan di dapur. Apa yang bisa teman-teman lakukan ketika ibunya itu kerepotan di dapur? Bantu dengan cara apa? Misalkan tanya dulu ke ibunya, jangan sampai ibunya lagi motong tiba-tiba teman-teman motong sayur apa ya ternyata nggak nyambung. Tapi harus ditanya dulu, ibu apa yang bisa saya bantu? Tahunya nggak usah dibantuin. Kalau misalkan nggak perlu bantuan ya udah nggak apa-apa. Misalkan kalau misalkan lagi kerepotan, ibu apa yang perlu aku bantu? Cuci piring atau cuci sayuran, itu kerjasama yang baik. Atau misalkan ya udah ibu masak, aku bebenah rumah ya, membersihkan rumah ya, itu juga salah satu cara atau hal yang bisa teman-teman kembangkan sikap bekerja samanya. Jadi harus saling bersinergi satu sama lain. Bu, kalau aku mah kalau aku bantuin selalu bilang bantu doa atau enggak bantunya diam. Bantu doa sama diam. Kalau diam bisa membantu enggak? Misalkan nih ibunya lagi repot nyuci, nyapu. Bisa. Terus teman-teman diam aja. Kira-kira pekerjaan tersebut. Biasanya kalau kita itu kalau mau bantuin caranya diem aja, itu juga membuat bantu biar gak rusuh. Kan biasanya gitu. Ya, diem aja biar nggak rusuh. Oke, nah ketika satu pekerjaan itu dilakukan sendiri, kira-kira pekerjaannya akan cepat selesai atau akan lama selesainya? Akan lama selesainya. Tapi kalau misalkan pekerjaan itu dibantu oleh kakak, oleh adik, oleh ayah, kira-kira pekerjaan tersebut akan cepat selesai atau lama? Cepat. Akan cepat selesai, teman-teman. Nah, seperti Bu Ica di rumah. Bu Ica berbagi tugas di rumah, berbagi peran. Misalkan ibu memasak, Bu Ica bagian menyapu, mengepel, kakak Bu Ica bagian mencuci. Jadi rata, semuanya itu mendapatkan peran masing-masing. Jadi jangan punya kakak. Kasihan ibunya. Bu Ica punya kakak. Kan kakak Bu Ica Pak Rizal. Pak Rizal adiknya Bu. Iya adanya.
Jadi kita saling bekerja sama, berbagi peran. Jadi semuanya mendapatkan Bu peran Ica dan anak tidak ada yang tengah. capek. Kenapa? Bu Ica anak tengah. Iya, Bu Ica anak tengah. Itu ya. Oke, kemudian nih, bagaimana caranya menyikapi keberagaman di rumah? Nah, supaya teman-teman enggak berantem terus, enggak saling mengejek ya di rumah. Ya biasanya kalau kakak adik itu suka berantem, ya. Entah masalah hal kecil ataupun masalah besar. Nah, itu tidak boleh ya teman-teman ya. Nah, makanya teman-teman cara menyikapinya bagaimana? Yaitu yang pertama tenggang rasa. Tenggang rasa itu saling menghargai, saling menghormati. Bu, ini adik aku udah aku kasih tahu baik-baik, tetap aja jahil, suka ngejambak-jambak rambut, suka ngetendang. Aku udah kasih tahu baik-baik, yang baik gitu. Aduh, Altaf jangan kayak gitu. Nah, abangnya kayak gitu dong. Altafnya kayak gitu. Umurnya berapa tahun? Itu nunggu sampai berdarah. Nah, kamu inget gak yang kita video call itu? Umurnya berapa tahun Kakak Luna? 7 tahun. 7 tahun. Mungkin mungkin seperti itu tuh gemes sama Kakak Luna. Nggak apa-apa diingatkan terus supaya adiknya juga mengerti. Semakin diingatkan, adiknya akan semakin mengerti. Kalau Danis mah adanya Jangan masih hanya sekali kecil. 2 kali ya. Kalau sekali 2 kali, Masih 1 tahun nanti. ya ntar lupa lagi. Jadi harus sering diingatkan. Yang kedua, saling melengkapi dan toleran. Jadi harus saling melengkapi teman-teman. Kalau ada yang susah dibantu. Kalau misalkan ada yang sedih dihibur. Jadi saling melengkapi satu sama lain. Oke, yang selanjutnya. Aku nggak video call, aku di sekolah. Oke, yang selanjutnya manfaat keberagaman di sekolah. Ini juga hampir sama seperti manfaat keberagaman di rumah ya, tidak jauh beda. Yang pertama apa teman-teman? Apa tidak Rukun dan saling menghargai. Sama ya, jadi di sekolah juga dengan teman harus hidup rukun, saling menghargai. Jangan ketika misalkan yang Ikhwan main bola, ada yang kalah, nggak menerima, itu namanya tidak menghargai. suruh ulang? Kalau saling menghargai, baik menang ataupun kalah, dia akan menerima dengan lapang dada. Itu cara menghargai yang benar. Dan insya Allah hidupnya pun akan rukun, tidak akan bertengkar. Yang kedua, di sekolah juga harus Bekerja sama. ya bekerja sama dalam kelompok. Kalau di sekolah kita biasanya kan suka diskusi nih, membuat sesuatu, itu bekerja sama dalam kelompok. Nah kalau di Zoom bisa nggak? Bisa. Bisa, caranya gimana? Share screen. Terus udah share screen? Kalau ada teman lagi ngomong di mute. Baca Betul. doa. Kalau ada temennya yang ngomong, berarti harus mendengarkan. Kemudian sebelum belajar, berdoa terlebih dahulu. Itu juga cara bekerja sama melalui Zoom. Itu beberapa contohnya ya. Yang ketiga, apalagi nih? Coba dibaca. Dapat mengembangkan kreativitas siswa dalam berpikir. Nah, dengan keberagaman, teman-teman itu akan menemukan banyak ide. Misalkan Arman pasti idenya lagi. Luna pasti berbeda idenya dengan Raisa. Nah, itu bisa mengembangkan kreativitas siswa dalam berpikir. Jadi bermacam-macam. Jadi tidak mungkin satu kepala itu, beberapa kepala isi idenya itu sama semua. Pasti bermacam-macam. Oke. Yang keempat. Apa? Belajar berkomunikasi dengan baik dalam perbedaan. Ya, betul. Dapat menjadi sumber belajar berkomunikasi dengan baik dalam perbedaan. Seperti teman-teman kalau presentasi nih, teman-teman menyampaikan informasi, kemudian ada yang memberikan plus dan delta, itu juga salah satu cara berkomunikasi. Kalau enggak misalkan kayak kemarin tanya jawab, ketika bertanya transportasi kesukaannya, itu juga cara berkomunikasi. Itu salah satunya menjadi sumber belajar teman-teman. Nah, cara menyikapinya bagaimana? Menyikapi keberagaman di sekolah. Oke, yang pertama, ini hampir sama sih teman-teman. Mau dimanapun, pasti hampir sama.
Yang pertama, saling menghargai dan menghormati. Tentu ya, kita harus saling menghargai dan menghormati perbedaan antar teman agar terjalin persatuan. Yang kedua, saling membantu dan menyayangi. Kalau ada temannya yang kesulitan di sekolah, ada yang tidak bisa, nggak mengerti materi apa, teman-teman bisa membantunya. Kemudian menyayangi, misalkan saling memberi hadiah atau saling memberi bantuan, itu juga sama. Yang ketiga, mau bekerja sama dan berteman dengan siapa saja. Ini tidak boleh pilih-pilih teman ya, teman-teman ya. Kalau misalkan orang yang pilih-pilih teman, itu biasanya nanti hanya memiliki teman yang itu-itu aja. Tapi kalau teman-teman mau berteman dengan siapa saja, insya Allah nanti lingkupnya itu akan menjadi luas, akan memiliki banyak teman. Tapi misalkan kalau ada teman yang betul, ada teman yang tidak betul ya sikapnya ya, teman-teman dekati teman-teman yang memiliki sikap yang baik. Ya, tapi dia gak suka. Yang keempat, saling bersikap toleran dalam perbedaan. Kemudian yang kelima, melestarikan budaya keberagaman budaya bersama teman. Contohnya gimana teman-teman? Gimana? Ada yang tahu nggak? Enggak. Yang tadi, misalkan teman-teman mau bermain permainan tradisional. Itu juga salah satu cara melestarikan keberagaman budaya. Main gobak sodor, main galaksin. Pernah nggak? Enggak. Pernah aku main gerobak sodor. Pernah dia nggak? Main lompat tali. Pernah. Kalau Ahwat biasanya main lompat tali, sukanya di sekolah. Salah satu cara melestarikan. Pernah tapi nggak jago. Gak apa-apa, yang penting mencoba. Jangan takut salah, jangan takut kalah. Jago aku lompat tali. Wah, hebat. Suka main lompat tali gak sekarang di rumah? Enggak. Gak ada temennya ya? Tapi kalau lagi puasa nggak ada yang main lompat tali karena nanti capek. Tapi main raket iya. Main raket, main badminton kali. Nah, sekarang manfaat keberagaman di tempat bermain. Ketika teman-teman bermain di tempat bermain ya, dimanapun ya, baik di taman, di lapangan, pasti setiap orang memiliki keberagaman. Nah, manfaatnya apa? Sama ya, dapat menumbuhkan sikap toleransi antar teman. Jadi, sikap saling menghargai, menghormati antar teman, itu pasti akan tumbuh dari diri teman-teman. Yang kedua, dapat memupuk sikap saling menghormati antar teman. Yang ketiga, dapat melakukan berbagai bentuk permainan dari daerah yang berbeda-beda. Ini yang tadi sudah dijelaskan ya. Teman-teman bisa bermain dimanapun. Di sekolah misalkan ketika istirahat bisa, di rumah bisa, di tempat bermain bisa. Yang keempat, dapat mempelajari budaya dan bahasa dari daerah asal teman kita. Misalkan temannya ada yang dari Jawa, misalkan Bu Ica dari Sunda, Bu Fida dari Jawa. Nah, itu bisa saling mempelajari budaya dan bahasa dari masing-masing pribadi. Di sini ada orang Jawa enggak? Enggak. Ada. Dia. Ada yang dari Sunda? Ada. Ada lah. Banyak ya. Ada yang dari Betawi? Ada. Tapi pepelit. Ada yang dari Sunda aku, Bu. Udah lah. Ini Aku dari Palembang. Aku dari Sunda. Aku dari Padang. Oke, jadi kan banyak kan keberagaman teman-teman, banyak banget, berbeda-beda. Ada yang dari Sunda, ada yang dari Betawi, ada yang dari Jawa. Jadi aku dari Medan. Pasti kalau tahu bahasanya pasti berbeda-beda. Antara bahasa Padang, bahasa Sunda, bahasa Betawi, bahasa Jawa itu akan berbeda-beda. Bahasa Medan. Bisa saling mempelajari Bahasa Meksiko. asal dari teman-teman. Asal Medan. Jepang. Coba yang orang Jawa bisa bahasa Jawa enggak? Enggak. Madia bisa enggak Madia? Oh enggak. Mungkin orang kalau keturunan Jawa biasanya tahu sedikit walaupun misalkan saja orang Sunda tapi terlalu tahu lancar. Sunda. Kenapa? Bahasa Jawa. Coba tanya, yang orang Sunda bisa enggak bahasa Sunda?
Enggak bisa. Enggak. Kita nggak bisa bahasa Sunda. Bisa. Yang belum bisa harus belajar, teman-teman. Saya bahasa Sunda agak susah dikit. Bisa dikit. Oke, walaupun teman-teman orang Sunda dan belum bisa ya, belum lancar, tetap harus dipelajari ya. Karena itu budaya dari negara Indonesia. Kalau teman-teman tidak melestarikan, itu lama-kelamaan akan hilang, akan punah. Jadi nanti kita nggak punya ciri khas dari negara Indonesia. Karena negara Indonesia itu memiliki keragaman budaya. Kalau anak mudanya atau dari anak-anak tidak melestarikan, itu lama-kelamaan akan hilang atau akan diambil oleh negara lain. Seperti itu ya. Nah, perilaku yang tepat dalam menyikapi keberagaman di tempat bermain. Oke, siapa yang mau baca? Tania. Oke, Tania, silakan. Paragraf pertama. Kedua. Keberagaman merupakan salah satu kekayaan bangsa Indonesia. Untuk mewujudkan keadaan yang aman dan tentram di tengah keberagaman tempat bermain, diperlukan sikap toleransi dan saling bersatu antar teman. Oke, terima kasih Tania. Oke, lanjut paragraf kedua. Siapa? Raisa. Oke, Raisa lagi boleh. Yang ini kan perbedaan. Yang toleransi adalah toleransi merupakan Perilaku menghormat dan menghargai segala perbedaan yang ada pada orang lain. Toleransi juga diperlukan untuk dapat bermain sikap dan kebiasaan teman yang berbeda-beda. Selain sikap. Oke, cukup Kak. Ini kelewat ya. Toleransi juga diperlukan untuk dapat bermain bersama dengan rukun dan damai. Oke, paragraf 3. Siapa yang baca? Iva. Oke, Iva, silahkan. Toleransi mengajari kita Selain sikap. Bentar. Sikap dan kebiasaan teman yang berbeda-beda. Selain sikap toleransi dan bersatu, kita juga sebaiknya menerima perbedaan yang ada dengan sikap tetangga. Tenggang rasa. Akan sikap paling mengerti, menghargai, dan menghormati orang lain. Oke, terima kasih Kak Iva. Oke, paragraf 4. Madia. Oke, Madia, silahkan. Dengan sikap tenggang rasa, kita dapat menjaga perasaan teman saat bermain bersama. Jika kita memiliki sikap tenggang rasa, kita dapat menjalin persahabatan dengan baik sehingga tercipta suasana rukun dan damai. Oke, terima kasih. Ya, oke, paragraf terakhir. 3B, nggak ada suaranya 3B, yang Ahwat. Ahwat 3B ayo. Selain Kakak Luna. Oke, Bu Ica minta Yumna. Silakan Yumna baca paragraf terakhir. Yumna. Oh, maaf tadi kepencet. Iya, nggak apa-apa Kak. Tulisannya nggak kelihatan, Bu. Kenapa? Tulisannya nggak kelihatan. Oh, kurang jelas. Oke, 3B yang tulisannya jelas. Oke, Karima, silahkan. Walaupun berbeda suku bangsa, budaya, dan bahasa daerah, teman, kita tetap harus saling menghargai. Terus? Kita sebaiknya tetap bermain dengan rukun. Kerukunan dapat membuat hidup lebih aman dan tentram. Oke, terima kasih Kakak Karima. Itu ya teman-teman ya. Jadi sikap apa aja yang dilakukan ketika menyikapi keberagaman di tempat bermain? Yang pertama, apa ini? Sikap toleransi. Dan Saling bersatu antar teman. dan saling bersatu antar teman. Kemudian sikap apa lagi? Tenggang rasa. Sikap tenggang rasa. Dan yang terakhir, Menghargai. saling menghargai. Itu ya teman-teman ya, sikap yang perlu teman-teman lakukan ketika menyikapi keberagaman di tempat bermain. Karena manfaatnya salah satunya tadi pertama,
mewujudkan keadaan yang aman dan tentram. Jadi kalau teman-teman sudah menerapkan keempat sikap tersebut, insya Allah nanti bermainnya juga akan aman, tentram, nggak ada yang berantem-berantem, nggak ada pertengkaran, nggak ada yang saling musuhan. Kemudian membuat hidup lebih nyaman. Jadi ketika bermain itu nyaman aja. Jadi enjoy, menikmati, damai, rukun, seperti itu ya. Kalau misalkan teman-teman bermain tidak menerapkan sikap tersebut, yang terjadi seperti tadi, biasanya berantem, musuhan, diam-diaman, dan lain-lain. Oke, dari keempat sikap ini, yang baru teman-teman tahu sikap yang mana? Bahasanya ya, katanya. Tenggang rasa. Sama toleransi udah sering ya? Udah. Tenggang rasa ya, diingat ya, tenggang rasa itu saling mengerti, menghargai, menghormati. Oke, lanjut. Nah, yang terakhir, manfaat keberagaman di masyarakat. Apa saja? Yang pertama, dapat menciptakan masyarakat yang saling toleran, yang saling menghargai. Yang kedua, dapat memupuk sikap saling menghormati antar warga masyarakat. Hampir sama ya teman-teman ya. Yang ketiga, dapat mempelajari budaya dan bahasa dari daerah lain. Di masyarakat juga pasti banyak sekali atau keberagaman budaya. Tidak hanya di sekolah ya. Masyarakat juga malah lebih luas kalau di masyarakat. Yang keempat, adanya keberagaman jenis pekerjaan membuat warga masyarakat saling melengkapi dan membuat kehidupan menjadi lebih mudah. Jadi kalau di masyarakat itu pasti memiliki jenis pekerjaan yang banyak banget ya teman-teman ya. Misalkan ada pedagang, kemudian ada suster, kemudian polisi, dokter, dan lain-lain. Dan itu saling membutuhkan satu sama lain. Misalkan kalau pedagang nggak jualan, pedagang sayur, orang-orang bisa makan nggak? Bisa kok. Enggak. Bisa kok, tinggal nanam sayurnya sendiri. Oke. Bisa tinggal nanam. Ribet nggak? Lebih mudah atau lebih ribet? Agak ribet. Lebih ribet. Bisa teman-teman makan sendiri dengan nanam sendiri, tapi prosesnya itu akan lama. Kalau menanam kan tidak langsung tumbuh, tapi dia memerlukan proses beberapa hari, beberapa bulan agar bisa dinikmati hasil panennya. Nah, kalau teman-teman ada pedagang sayuran, teman-teman tinggal membeli, kemudian tinggal diolah menjadi makanan. Jadi itu saling membutuhkan. Kemudian kalau teman-teman sakit, nggak ada dokter, kira-kira gimana? Obat. Obatnya dari mana? Dokter. Dari dokter kan? Kalau nggak ada dokter, teman-teman nggak bisa minum Apotek. Kan udah. Apotek juga kan itu resepnya dari dokter. Sama Jadi aja. itu saling membutuhkan satu sama lain. Kemudian misalkan nggak ada kendaraan, tidak ada pekerjaan yang menciptakan kendaraan, teman-teman pasti akan kalau kemana-mana pasti jalan kaki. Makanya naik kuda, Bu. Enak naik kuda. Nggak ada polisi. enak naik kuda. Oke. Naik kuda kalau tidak ada yang merawat kudanya, kira-kira bisa nggak? Bisa kan? Jadi saling membutuhkan satu sama lain. Baik itu pekerjaan dari yang biasa aja sampai yang mungkin jabatannya lebih tinggi, itu pasti saling membutuhkan. Karena ketika hidup bermasyarakat, itu warga masyarakat itu saling melengkapi satu sama lain agar kehidupan itu bisa menjadi lebih mudah dan enggak sulit. Bu, 20 menit lagi. Ya, terima kasih. Nah, perilaku yang tepat dalam menyikapi keberagaman di masyarakat itu apa saja supaya tidak terjadi konflik. Konflik itu bisa jadi perdebatan, perselisihan karena adanya perbedaan. Oke, yang pertama, menyadari bahwa keberagaman adalah anugerah dari Tuhan yang Maha Esa. Jadi, teman-teman harus bersyukur bahwa keberagaman adalah anugerah dari Allah. Kemudian yang kedua, menerima perbedaan yang ada dengan lapang dada.
Jadi harus berlapang dada, harus sabar kalau antara pendapat yang satu dengan yang lain berbeda. Jangan sampai marah, tapi harus oh begitu. Alhamdulillah ya, jadi harus banyak-banyak berlapang dada. Yang ketiga, menghormati dan menghargai keberagaman di lingkungan sekitar. Yang keempat, mendiskusikan dan menyelesaikan masalah perbedaan dengan bijaksana. Nah, poin 4 ini termasuk habit berapa, teman-teman? Supaya menang-menang. Win-win. Itu habit keberapa? 4. Habit ke-4. Jadi kalau ada masalah, jangan sampai udah aja nggak mau diselesaikan. Kalau tidak mau diselesaikan itu akan menjadi sebuah permusuhan dan tidak akan saling tanya. Pasti ya udah nggak mau berteman lagi. Tapi kalau ketika ada masalah, yuk diselesaikan bersama-sama. Sikapnya win-win, harus sama-sama menang, harus sama-sama enak supaya kita bisa berteman kembali, bisa berhubungan baik kembali. Seperti itu. Nah, kalau misalkan itu sudah dilakukan, maka kehidupan masyarakat pun akan aman, damai, tentram, dan tidak akan terjadi perselisihan. Nah, oke, sekarang kita games. 3A, 3B ya. 3A versus 3B. Oke. Jangan beneran musuhan, Bu. Ya iya, kan harus saling berlapang dada nih, 3A, 3B. Nggak boleh nih kalau misalkan ada yang kalah, 3B yang menang, 3A yang menang. Itu ya. Hindari jika terdapat perbedaan. Oke, teman-teman boleh menulis menggunakan pakai apa? Pen, bisa nggak? Bisa. Oke, tuliskan. Bisa. Salah. Nggak bisa. Oke, misalkan 3A sikap yang perlu ditiru, 3B yang perlu dihindari. Bu, Siapa yang paling cepat dan paling tepat itu pemenangnya ya. Mana caranya, Bu, di HP? Pakai tuh yang pen, bisa nggak? Kalau nggak yang bisa aja, yang kalau yang nggak bisa nanti disebutkan. Tidak ada. Bisa. Ya. Ada. Gurunya aja. Nggak ada, Bu. Nggak ada, Bu. Oh, nggak ada, yaudah disebutkan Ada, deh ya. Bu. Yaudah disebutkan ya. Bu Ica mau. Jadi sebutkan aja deh bareng-bareng, agak susah. Oke, yang pertama, sikap yang perlu ditiru berarti itu sikap yang baik atau positif ya. Kalau yang perlu dihindari berarti itu sikapnya yang negatif. Oke, yang perlu ditiru apa aja? Dari perbedaan. Oke, terus apa lagi? Satu. Saling melengkapi satu sama lain. Oke, 2. Memahami perasaan orang lain. Oke, 3. 2 lagi. Menghargai perbedaan. Menghargai perbedaan tadi sudah. Ada lagi? Bersikap berbeda pendapat. Muncul sikap tenggang rasa. Muncul sikap tenggang rasa. Oke, good job. Sekarang yang perlu dihindari. Memaksa kehendak. Tidak mau bersatu. Terus? Memaksakan kehendak. Oke. Berbeda pendapat. Oke. Berbeda pendapat. Berbeda pendapat. Oke, betul tidak ya? Betul ya. Yang perlu ditiru. Muncul sikap tenggang rasa, memahami perasaan orang lain, saling melengkapi satu sama lain, menghargai perbedaan dan memperkaya wawasan. Yang perlu dihindari, berbeda pendapat nih harus dihindari ya. Kemudian perang antar suku, memicu pertengkaran, memaksakan kehendak nih kalau temennya nggak mau ya udah nggak usah dipaksa ya. Suku Batak sama suku Papua suka bertengkar. Ya. Itu juga masih permasalahan ya di negara Indonesia ya. Ada suku yang bertengkar di daerah Irian Jaya ya, yang ingin bebas, yang ingin memisahkan diri dari negara Indonesia. Kemudian tidak mau bersatu. Ini yang perlu dihindari nih. Kalau ini teman-teman melakukan sikap negatif ini, udah tidak akan tentram, tidak akan damai, pasti akan ribut terus, akan berselisih terus. Emang beda pendapat bisa ribut ya? Berbeda pendapat bisa. Orang kan beda-beda.
berbeda pendapat boleh, tapi jangan sampai itu yang membuat kita menjadi bermusuhan. Misalkan nih Arman beda pendapat, terus ada yang nggak nerima pendapat Arman, terus Arman juga ini lagi nggak suka lagi, itu bisa menjadi sebuah pertengkaran. Kalau misalkan berbeda pendapatnya menerima dengan lapang dada itu boleh. Arman berpendapat A, yang lain menerima dengan lapang dada, insya Allah nanti hidupnya akan aman, tentram, damai. Nyamuk. Nah, ini sifat-sifat ya. Nih, ada sifat sopan, sombong, keras kepala, rendah hati, humoris. Kalau sopan itu menghormati setiap orang. Teman-teman harus bersikap sopan kepada siapa aja, baik ke orang yang lebih tua, ke orang yang lebih muda, ke bayi pun sekalipun itu harus tetap sopan. Kalau ke bayi? Iya, ke bayi harus sopan juga. Kalau sopannya gimana kalau ke bayi? Misalkan teman-teman tangannya kotor, harus cuci tangan dulu kalau mau megang si bayi tersebut. Itu sikap sopan teman-teman ke bayi. Walaupun bayi belum bisa berbicara ya. Kemudian sombong, selalu merasa lebih baik dari yang lain. Ini perlu dihindari ya teman-teman ya. Jangan merasa dirinya selalu benar, merasa lebih baik. Ini sikap yang tidak pantas untuk ditiru. Keras kepala. Nah, tidak mau mendengarkan pendapat orang lain. Kalau dikasih tahu sama mamahnya di rumah harus didengarkan. Jangan sampai, apaan sih Bu? Gak mau ah. Itu ciri-ciri orang yang memiliki sifat keras kepala. Rendah hati, selalu menghargai orang lain. Humoris nih yang suka buat ketawa. Misalkan di sini siapa? Ya, tapi ke teman. Ya, Arman ke teman. Misalkan Syauki nih yang suka buat ketawa teman-temannya. Ya, Syauki itu kan ngelawak di kelas. Itu ya, itu sifatnya humoris ya. Oke, nah Bu Ica mau coba ya, teman-teman tebak nih sifat temennya di kelas. Bu Ica sebutkan namanya. Sebutkan sifat dari Jundi. Ya. Sifat dan kebiasaannya ya kalau di kelas ya. Jundi. Kebiasaannya main bola. Kebiasaannya main bola. Terus sifatnya main bola. Sifatnya cool. Terus apa lagi? Cool. Apaan itu cool? Cool itu aja. Kalau di kelas gimana orangnya? Kalau di kelas gimana ya? Kalau di ruangan Zoom gimana sifatnya? Berisik. Berisiknya dalam hal positif atau negatif? Positif lah. Positif. Ya seperti apa sih berisiknya? Gimana loh? Ditanyain. Berisik tapi suaranya terlalu kencang. Berisiknya ketika menyampaikan pendapat. Itu berisik yang positif. Harus perlu ditiru atau perlu dihindari? Ditiru. Perlu ditiru ya. Ini siapa yang bilang dihindari? Hindari. Itu sifat yang baik. Oke, sekarang Bu Ica mau coba sebutkan ciri-ciri dari Zia. Zia memiliki sifat apa? Pendiam. Kebiasaan Zia gimana kalau di ruangan Zoom? Pendiam juga. Jarang berbicara. Iya. Kalau sekolah offline main tuh sama Jihan mulu. Iya. Oke, sekarang yang 3B. Coba sebutkan sifat Fauzan. Fauzan sifatnya gimana teman-teman kalau di Zoom? Kelihatannya gimana? Ya, kalau di Zoom cerewet. Komedi, humoris tadi ya. Kebiasaannya yang biasa dilakukan apa di Zoom? Ya biasa aja. Jadi biasanya kayak gimana? Orang normal. Iya, kayak orang normalnya tuh kayak gimana? Jadi aja ngeliatin. Mendengarkan penjelasan dengan baik. Itu kebiasaan. Oke, terima kasih teman-teman. Itu ya, mereka sifat dan kebiasaan teman-teman. Pasti teman-teman tahu kebiasaan temannya antara satu dengan yang lain. Oke, alhamdulillah materi hari ini sudah selesai. Nanti tugasnya ada di share ya teman-teman ya. Aduh, ya tugas Alhamdulillah. Ada yang ditanyakan? Tidak ada. Berarti sudah paham ya?
Oke, sekarang kita berdoa. Yuk, silakan 3B. Siapa Bu Ros, Bu Fida yang jadi leader of pray? Kan Fauzan udah ya? Arkan deh. Fauzan boleh, Kakak Fauzan. Kakak Fauzan. Fauzan apa Arkan? Kemarin Fauzan bukan? Kemarin Fauzan ya? Udah sekarang Arkan. Ya udah Arkan aja, Arkan. Bersikap doa tangan jadi Baca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asr. Innal insana lafi khusr alladzina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Jangan lupa yang PAT Al-Quran, silahkan ujian. Kalau PAT, kan tugasnya ya. Terima kasih. Kalau aku mah hari Jumat.